Halo semua, ya kita ketemu lagi di ulasan saham untuk perdagangan tanggal 19 Mei 2021. Ya, bagaimana hari ini? Luar biasa bukan? Especially yang tadi masuk di DMMX atau kios. Congrats ya, congrats. Dan kayaknya bikin penasaran nih, banyak yang banyak yang penasaran ya di grup ya. Oke, ya nanti saya bahas, nggak usah khawatir. Dan oke, kita coba ulas dulu ya composite, bagaimana composite hari ini. Dan ini dia composite kita hari ini. Composite kita hari ini jebol support ya, jebol support. Dan sebenarnya tidak heran ketika dia jebol V-line, saya sudah bilang kan, hati-hati udah jebol V-line. Dan banyak juga yang sudah warning juga kok di grup, wah udah jebol V-line gitu kan. Dan ya saya juga melihat ditambah lagi asing membuka net sell minus 272 miliar ya. Itu juga suatu tanda yang kurang bagus menurut saya. Dan kalau kita lihat weekly-nya, ya weekly-nya juga sama. Kita lihat apakah bisa tertahan di V-line apa enggak. Kalau jebol V-line udah deh, saya sudah bilang ya, saya tambah lagi stay cash ya, stay cash dan masuk juga sedikit dan fokus untuk trading pendek dulu. Jadi kalau sudah untuk trading pendek ya udah enjoy aja udah. Pokoknya ada profit 5% ambil, profit 10% ambil. Kayak saya hari ini, tadi saya tektok di MLPL. Lumayan. Terus di MMX saya nggak tektok, karena saya beli, saya diemin. Kios, saya tektok. Beli, naik, profit, saya jual. Kenapa kok? Di MMX saya hold, kios saya tektok, MLPL saya tektok. Nanti saya kasih tahu lagi. Tapi intinya, kita saat ini untuk trading pendek dulu ya. Kalau lihat monthly-nya, coba kita cek monthly-nya. Wah, monthly-nya juga sama. IHSG berpotensi menguji level support. Berarti artinya dia bisa turun lagi. Dan kalau turun lagi kita lihat selendang kuat nggak nahan. Skyline kuat nggak nahan. Support selendang, support skyline itu bukan berarti kalau ada dua, ada tiga sampai V-line berarti aman-aman aja, berarti nggak bakal tertembus. Jangan salah, yang kita sebut sebagai support atau resistan, potensial breakout atau jebol itu tetap besar ya, potensial untuk jebol itu tetap besar. Jadi kalau saya bilang, daripada kita pusing-pusing, ketika dia mendekati level support atau level resistan, kita mending keluar dulu aja, jauh-jauh dulu aja. Dan IHSG saat ini saya bilang, bukan berarti kita nggak trading, toh tetap aja kita dapat profit kan hari ini. Cuma kita alokasi dana yang kita masukkan untuk trading jangan banyak-banyak karena market itu suka tarik menarik ya, suka narik gitu. Contoh IHSG lagi merah. Nah, IHSG sendiri itu kan sebagai pusat gravitasi. Ketika IHSG merah, dia narik emiten-emiten lain juga untuk merah gitu loh. Kayak contoh kios hari ini. Kios hari ini ditutup merah. Padahal tadi pagi fine-fine aja, siang fine-fine aja. Kenapa tutup tiba-tiba menjelang penutupan dia dibanting? Ya, ya kayak gitu-gitulah yang kita hindari sebenarnya. MLPL pun sama. Malah MLPL dari siang-siang sudah ada gelagat. Dia nggak bisa naik ke level 400-an lagi. Dan dia tiba-tiba bam, ambiar. Nah, itu ya dari composite. Jadi kalau saat ini saya bilang kita jauh-jauh dulu yang buy and hold ya. Kalau punya emiten tabungan bagaimana Pak? Ya kalau punya emiten tabungan, strateginya kita kembalikan ke emiten tersebut, ke saham tersebut. Kayak BRI BCA. Saat ini BRI BCA sih so far sejauh saya amati masih cukup aman. Tapi nggak tahu nanti kita akan pantau terus ya. Soalnya koreksi yang kali ini cenderung dia nggak terlalu panik sellingnya nggak semasif. Jangan bandingkan sama seperti ketika pandemi kemarin yang sampai wah semua rontok. Kan yang ini turunnya pelan-pelan juga. Jadi saya rasa sih
belum sampai ini. Cuma kalau mau kurangin muatan dulu boleh. Kalau mau kurangin muatan dulu boleh. Ya, itu sekilas kondisi market kita. Dan untuk besok gimana untuk besok ya? Untuk besok tetap saya rekomendasikan 5, tapi tetap kembali lagi karena kondisi market yang selalu berubah, kita harus fleksibel ya. Jangan kalau saya rekomendasikan walaupun rekomendasi 5 saham yang saya rekomendasikan ini merah, kalian tetap tubruk juga, jangan ya. Tetap kalau mau beli, pastikan candlenya berwarna hijau atau biru. Itu dulu rule-nya, dipegang. Jangan candle lagi merah, tetap dibeli lagi. Wah, itu bahaya sekali ya, jangan. Oke, kita langsung ke rekomendasi saham dulu ya. Untuk besok, yang saya rekomendasikan adalah MTEK. Ya, MTEK lagi rame nih. Ada di buyback ya, ada buyback. Saya nggak tahu apakah ini memberi sentimen yang baik, tapi saya cuma simple kok. Saya cuma lihat berdasarkan sinyal saya aja. Dia sudah rebound, berhasil di atas selendang dan skyline. Saya spekulatif buy besok. Tadi saya nggak berani spekulatif karena apa? Karena dia belum confirm benar-benar di atas. Kalau dia benar-benar di atas confirm, nah kita silakan. Dan saya pastikan dia breakout ini dulu deh. Level 2320, kalau dia breakout silakan. Silakan di trading, buy. Tapi kalau dia belum bisa breakout, jangan dulu. Dan kemudian selain MTEK ada ERA. Era ini juga sama ya, dia mantul, dia tertahan di support, belum mantul. Baru ada gelagat mantul, ya tertahan di skyline, dia nggak jebol lagi. Hari ini sempat menguji skyline, tapi dia bisa naik, ya bikin galau. Lebih afdol kalau bisa naik di atas selendang, itu lebih oke. Tapi kalau belum bisa naik ke atas selendang, ya jauh-jauh aja. Ya, itu era. Era kalau weekly-nya bagaimana? Coba cek weekly-nya. Wah, weekly-nya juga menarik banget ya. Dia uptrend dan pullback tertahan di selendang. Menarik ini, era ini. Kemudian ASA. ASA sayangnya penutupan bikin model bikin galau ya. Dan tadi saya sudah rekomendasikan untuk trading hari ini. Jadi saya masukkan kembali ya untuk ASA. Saya lihat trennya masih bagus, selendangnya juga bagus ya, bikin galau. Posisi sudah pullback, jadi siap terbang kapan saja. Saya rasa sentimen yang bikin dia kurang bagus cuma IHSG aja yang bikin dia ketarik. Harusnya kalau IHSG-nya hijau, dia bisa ikut hijau, harusnya. Ya, ini yang hari ini ya. Kalau weekly-nya sih bagus banget kan ini weekly-nya. Ini maksud saya yang ini. Dia udah lama pullback, udah sideways lama. Jadi hari ini harusnya udah breakout dan good news-nya walaupun dia modelnya kayak begini, dia ada di atas selendang setidaknya. Ya, lanjut untuk besok ASA. Selain ASA ada TINS. Nah, TINS juga menarik. Kenapa? Satu, harga komoditinya juga bagus. Dan kedua, karena yang lain saya sudah rekomendasikan kemarin. Contoh kayak MDKA saya sudah rekomendasi kemarin. Jadi gantian, hari ini TINS. Inco juga saya sudah rekomendasi kemarin dan ternyata hari ini koreksi. Nggak apa-apa. Kita anggap buy on weakness. Kan kemarin saya sudah bilang, Inco juga kalau beli deket-deket selendang aja. Dan TINS ini dia ada di level support, jadi spekulasi buy bisa. Kalau dia jebol skyline itu, ya udah cut loss. Tapi kita spekulasi, ya namanya spekulasi. Potensial rebound terbuka lebar. Kalau weekly-nya, nah weekly-nya juga sama, kelihatan menarik banget karena dia pullback persis ketahan di selendang. Kita berharap dia bisa lanjut rebound lagi untuk kemudian naik lagi. Ya, cermati kalau saya lihat di situ kalau bisa naik di atas 1925 itu keren banget ya, bisa naik 1925 bagus, dia bisa breakout itu wah keren, dan sampai ke sana kira-kira butuh profitnya sampai 10-an%. Jadi spekulasi sekarang risk and rewardnya jami ya, risk and rewardnya bagus. Scientins ada ya Mari Regal. Ini juga oke ya, walaupun dia kemarin tetap sempat nyelonong ya, kebablasan turunnya.
Tapi dia mulai rebound dan ada di atas skyline dan mulai masuk ke selendang. Besok dia PR-nya harus bisa naik di atas selendang, baru oke. Kalau dia belum bisa naik ke atas selendang, saya nggak, saya tinggalin ya, karena berpotensi koreksi lagi. Jadi mari ini very very spekulatif. Dan weekly-nya juga sama ya, dia lagi di dalam selendang, makanya saya bilang dia harus bisa naik di atas selendang baru confirm. Kalau weekly top selendangnya 277, kalau daily top selendangnya di 277 juga sama. Jadi dia di atas 277 baru aman untuk hari ini. Ya, oke. Ini rekomendasi saya untuk perdagangan besok dan kita akan bahas request yang teman-teman tanyakan hari ini. Pertama, Arto. Arto ini pertanyaannya adalah jika besok entry potensi bagaimana? Waduh. Dan di level berapa? Batas selendang bawah 10.175 dan closing 10.200. Terus kemudian oke. Ini kalau besok mau beli bagaimana? Kalau saya bilang kalau mau beli, kalau dia candle-nya confirm rebound, candle biru atau hijau setidaknya, hijau lah. Dan kalau yang spekulatif begini, saya sarankan kalau mau beli itu menjelang penutupan. Nggak usah takut ketinggalan. Kalau saya ketinggalan nggak apa-apa. Dan saya lebih aman, lebih suka kalau dia bisa breakout level 11.025 ini. Beli kalau dia bisa breakout. Kalau dia nggak bisa breakout, ya jangan. Malah saya kasih tambahan lagi. Dia harus mampu breakout ini, double combo nih. 11.650, sorry. Jadi dia bisa breakout 11.025, bisa breakout 11.650, baru confirm. Keren. Kalau enggak, hati-hati, potensi koreksi. Karena nih, weekly-nya seperti ini, weekly-nya. Ya, dia sudah disupport, sudah oke. Ya, tapi kalau dia bisa breakout ini kan lebih bagus. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, dia potensi untuk menguji level bawah lagi. Jadi itu yang saya kurang suka di situnya. Itu Arto. Kemudian BBRI. Average-nya 4150. Oke. Mohon bantuan insight karena emiten ini rencana hold jangka panjang, namun jika IHSG lewati support V-line, sebaiknya gimana dan langkah apa? Oke, sesuai dengan tadi yang mau saya ulas kan. Jadi kalau IHSG jebol V-line, ya kan, kita lihat emitennya sekarang, BRI bagaimana. Dan BRI ini kan average-nya tadi 4150, sedangkan dia sekarang sudah 3870. Karena ini sifatnya long term, yang punya sekarang pilihannya dua. Cut loss sebagian, dana cut loss sebagiannya buyback di bawah. Atau hold, nggak ngapa-ngapain, sampai nanti ketika dia kena V-line di weekly dan dia mulai mantul, kamu mulai beli. Beli lagi. Kenapa? Karena saya tidak tahu ini bottomnya sesuai masih bisa turun lagi atau enggak. Ini kan kita ada gambarin ini kan, gapnya dia di sini kan. Dia bisa ke bawah sini apa enggak? Kalau dia bisa ke bawah sini ya nawar di sini aja. Siapa tahu dapat dan dia bisa rebound lagi. Kalau lihat monthly-nya pada dasarnya dia masih baik-baik saja. Kenapa saya bilang lihat monthly? Karena kalau kita bicara mengenai investasi, kita lakukan top down analysis, technical analisa yang mulai dari time frame yang paling panjang horizonnya. Dan kenapa saya rekomendasikan BRI dan BCA? Karena chartnya, monthly-nya bagus sekali, uptrend nih, uptrend. Jadi kalau dia bisa mantul dari ini, level support ini, itu akan baik sekali. Kembali saya katakan, koreksi yang kali ini sedikit berbeda dengan kemarin ketika pandemi. Ketika kemarin pandemi dia nyungsep turun habis-habisan. Nah, kalau ketika itu, dan satu lagi kita kasih lihat, beberapa waktu, ini chart bulanan loh, dia bisa bertahan di level
selendang bawah yang berwarna oranye ini. Tapi ternyata ketika itu dia jebol, nah ketika jebol itu kita harus sudah antisipasi ketika kita melihat memang pandemi arahnya memang going down ya, akan ke bawah, akan tenggelam. Jadi kita cut loss di situ. Nah, kalau sekarang kita lain, pandangan kita berbeda. Pandangan kita sedikit berbeda. Kenapa? Ekonominya sudah mulai oke, vaksin sudah mulai bergulir. Nggak kayak dulu. Dulu itu blank, gelap gulita. Kalau sekarang kan nggak. Sekarang lebih kayak sentimen-sentimen negatif. Contoh, COVID melonjak, dan sebagainya, sebagainya. Jadi kalau saya bilang, sekarang sedikit berbeda. Sekarang ada harapan, ada optimistik. Ya, jadi kita melihat IHSG koreksi, yes betul. Tapi BRI kita berharap dia bisa kuat tertahan di support ini dan bisa mantul lagi. Ya itu sedikit opini dari saya. Tapi kalau sampai jebol, kalau mau cut loss dulu sebagian boleh seperti saya bilang tadi strateginya jual sedikit untuk beli lagi di bawah. Kita nge-short barang sendiri. Jadi kita dapat average yang di bawah. Ya, itu BBRI. Oke, pertanyaan kedua. DMMX. Wah, ini pertanyaannya lucu. Unik. Belum beli, ya, belum beli. Dan pada dasarnya mau nanya aja, kenapa dari 5 emiten yang direkomendasi, kenapa pilihnya DMMX? Dan kenapa bisa memutuskan untuk tetap entry di level 826? Pertimbangannya apa? Oke, pertama saya kasih tahu dulu alasannya. Dari 5 rekomendasi saya, yang kemarin, yang terbang itu nggak banyak. Yang terbang tuh cuma Kios sama DMMX. Yang lain nggak, yang lain cenderung malah koreksi. Inco koreksi, ya Tower koreksi kalau nggak salah. Coba cek dulu. Satu-satu kita ulas. Tower koreksi, ya walaupun dia nggak minus, tapi dia koreksi. Terus kemudian Inco jelas, no signal buy ya, dia merah. Kita kalau mau beli spekulasi, beli di selendang. Terus MDKA juga sama, MDKA juga nggak ada signal buy, dia juga tertahan di top selendang. Dan kalau mau beli sifatnya spekulatif ya. Dan ini masih oke untuk besok masih oke. Dan why DMMX dan why Kios? Simple. Pertama, momentumnya udah gede dari awal. Pagi-pagi dia udah kelihatan, menonjol, udah stand out. Ya, dari awal pagi udah begitu. Jadi itu yang saya cari itu. Dan kemarin saya sempat share menggunakan sekuritas Senan Putirai kan. Nah, di situ saya lihat top 20-nya DMMX muncul dan Kios juga muncul, teraktif ya, top 20 teraktif. Pagi-pagi saya lihat, wow, ini DMMX sudah aktif nih. Langsung saya siap beli ya DMMX sama Kios. Satu lagi MLPL, itu yang saya trading hari ini ya, Jadi udah, saya tinggal masuk itu aja, keluar masuk. Dan kenapa saya tetap hold DMMX dan kenapa saya tidak hold yang lain? Karena simple, DMMX itu transaksinya besar. 119 miliar, ini penutupan. Tapi tadi pagi juga udah besar. Jadi transaksi tadi pagi itu sudah kelihatan besar. Dan satu lagi, kenapa saya masih berani beli? Ini loh, ada all time high-nya dia yang tadi yang dia breakout. DMMX ini, 805, dia breakout, jebret, langsung naik, langsung terbang. Nah, saya belinya bertahap. Saya belinya bertahap dan icip-icip doang. Beli dulu. Jadi kan saya memang mengajarkan jangan FOMO ya, jangan FOMO. Tapi saya kan lihat jam 10, oh kayaknya masih oke nih. Kan dia sempat swing. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia sempat swing nih tadi nih. Nih. Jadi dia sempat swing dan ketika dia swing lowest-nya lihat tuh. Kan dia waktu naik, awal-awal dia naik, nih waktu dia awal-awal naik, itu jam 10.30 dia udah mulai naik, dia masih ada di level 800-an nih. Dia mulai naik nih. Ketika dia breakout, dia naik gitu, saya mulai cicil belinya bertahap. Beli bertahap, dan ketika dia swing saya nambah, dengan harapan
dia bisa mantul lagi dan ternyata benar dia bisa terbang lagi gitu. Nah, jadi tetap pembeliannya bertahap ya. Jadi memang kan kita bilang kalau FOMO, kalau dia lagi terbang jangan dikejar. Nah, tapi tadi dia breakout level ini, breakout topnya dia, itu saya beli. Sama dengan kios. Nah, kios juga sama. Kios itu dia breakout 1050. Tapi sebelumnya kita juga ada iseng beli. Saya ketika dia candlenya berwarna biru tua, saya udah mulai masuk, mulai masuk, mulai masuk. Nah, iseng-iseng beli dikit, jual, beli dikit, jual, beli dikit, jual. Begitu terus. Nah, MLPL pun sama. MLPL, nih kelihatan kok. Nah, MLPL saya tradingnya dari sini ketika tadi dia ke 360-an kalau nggak salah saya terakhir beli. Nah, benar. 360 saya beli, terus saya 380-an saya jual. Buat buat iseng-iseng aja karena saya lihat oh kayaknya nggak mungkin dia dia kayaknya nggak kuat nih naik ke atas selendang. Jadi begitu saya lihat dia nggak kuat naik, saya langsung buru-buru jual. Ya sebentar aja dapat profit udah saya tinggal. Nah, pagi-pagi, tapi pagi-pagi saya sudah lihat dulu, wah transaksinya gede juga ya, lumayan nih MLP transaksinya gede. Jadi ketika dia swing dan saya lihat dia tertahan di selendang, saya beli, spekulasi beli. Jadi intinya pertama, lihat transaksinya dulu, pagi-pagi lihat transaksinya, momentumnya gede apa enggak. Terus kemudian yang kedua tentu saja chart ya, kita kembali lagi lihatnya chart. Dan kenapa dari 5? Ya saya sudah jelasin tadi ya. Karena yang lain tiga-tiganya yang lain nggak jalan. Sesimpel itu aja, Pak. Ya, sesimpel itu. Oke, semoga jelas ya. Semoga jelas penjelasan saya. Jadi, kalau FOMO, ya memang saya tidak rekomendasikan untuk kejar. Tapi ini dia breakout sih. Susah ngomong, dia breakout. Begitu dia breakout ya udah kita spekulasi deh ya. Pertanyaan berikutnya ISA. Nah, ISAT bagaimana dengan ISAT? Average-nya 6.800 dan ISAT saat ini oke. ISAT saat ini lagi di bawah ya, lagi di bawah, lagi nggak oke banget. Dan yang saya sayangkan kenapa nggak sempet, kenapa nggak cut loss gitu ya? Karena ISAT selisihnya dari harga ini ke 6.800 itu 14,7%. Harusnya ketika turun minus 5% harusnya di cut loss ya, harusnya di cut loss. Jadi kalau belinya di 6.800 mana sih? Bukan yang ini bahkan. 6.800 saya kasih garisnya. Ya, berarti potensi belinya di sini. Feeling saya belinya di sini. Dan dia sudah lama juga ya dari awal April dan sampai sekarang. Nah, harusnya kita cut loss harusnya. Ketika dia posisi di sini harusnya di 6.450 paling telat kita sudah harus cut loss, paling telat ya. Ini S1-nya nih. Ini harusnya sudah di cut loss di sini. Ini saya tandain deh. Warnanya beda. Beli 6.800 paling telat dia harusnya sudah di cut loss di 6.450 ya, yang mana itu adalah areal S1-nya. Jadi harusnya jebol di sini sudah cut loss nih, jebol selendang di sini. Candle warna merah tua ini harusnya sudah cut loss. Nah, kenapa harus tunggu sampai di sini? Dan kalau sekarang saya bilang sih agak riskan. Satu, kenapa riskan? Karena selendangnya dead cross terhadap skyline ya. Ini dead cross. Terus udah gitu dia posisinya juga kita lihat dia nggak mampu naik ke atas selendang lagi. Jadi berbahaya. Situ berbahaya. Ya, oke, itu ISAT. Kemudian Java. Wah, Java. Java average-nya 1995 dan sekarang 1975. Sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih aman. Tapi waspadai jika dia jebol skyline. Saran saya cut loss saja. Karena apa? Dia weekly-nya sudah dia masuk ke dalam selendang. Kalau dia lagi nge-swing, saya khawatir dia bisa ke bottom selendang ini. Dia bisa nge-swing agak dalam,
terus dia baru naik lagi. Jadi hati-hati yang Java ini ya. Kalau jebol skyline, mending jual dulu, kita masuk lagi nanti. Re-entry tepatnya, re-entry lagi. Nge-short barang sendiri. Tebik, saat ini belum average down, average 2650 dan harga saat ini 2460, 2410 tepatnya. Oke, jangan average down dulu. Tunggu lihat dia confirm mantul dari skyline. Kalau dia mantul dari skyline, oke itu confirm. Tapi kalau dia belum mantul, nah jangan dulu ya, jangan dulu. Secara apa? Secara weekly-nya dia masih bisa berpotensi untuk nguji ke selendang ini ya. Masih bisa nguji loh. Makanya saya bilang hati-hati ya, hati-hati. Itu Java. Sorry, itu Tebik ya. Jadi hati-hati kalau mau average. Selanjutnya adalah TINS. Nah, TINS average 1849 dia 1730. Pertama lihat daily-nya dulu, 1849. Belinya di level mana sih? 1849. Nah, saya asumsi ini sudah ter-average ya. Entah belinya di sini, entah belinya di sini. Pokoknya sudah ter-average. Dan sekarang dia lagi swing. Nah, saran saya saat ini ya, kan dia average-nya sekarang dia di 1730. Nah, dekat-dekat area minus 5%. Ya, dekat-dekat 5%. Kalau jebol skyline, saran saya jual dulu. Ya, terpaksa harus cut loss. Saran saya jual dulu. Kenapa? Karena dia berpotensi menguji level V-line lagi. Jadi dia naik, nggak sanggup, dia turun lagi, dia nguji V-line lagi. Nah, itu selisih dari level ini ke bawah, itu masih 10%-an. Jadi, saran saya risk and reward-nya sudah nggak imbang, jualan dulu. Kalau besok jebol skyline, jualan dulu. Nanti kita serok lagi di level 1550, ya, level V-line. Oke, ya itu bahasan kita, ulasan saham kita. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga jelas bisa mendapatkan insight ya bagaimana sih cara trading ketika sahamnya ditinggal terbang. Ya, tetap masuk bertahap penting ya, dan satu lagi kita harus lihat level-level tadi ya, resisten. Oke. Ya, itu dulu ulasan saham dari kita. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita jaga sama-sama, jangan sampai pertumbuhan COVID meningkat. Ya, ini kita harus wanti-wanti benar nih. Karena apa? Ini semua orang lagi menyoroti angka pertumbuhan COVID. Plus ditambah lagi kita berharap program vaksinasi dari pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit. Stay safe, stay healthy, and God bless.